Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang RFID. Apa itu RFID? Bagaimana sistem kerjanya, kemudian bagaimana sistem juga pengaplikasiannya akan kita pelajari hari ini. Termasuk juga penggunaan frekuensi dari radio frekuensi identification. Nah, di sini kan ada radio frekuensi, pasti dia ada frekuensinya. Yang pertama itu adalah apa sih RFID itu? Nah, jadi RFID itu adalah kepanjangan dari Radio Frequency Identification. Nah, di sini ada suatu teknologi yang dapat mengidentifikasi sebuah objek. Karena kan di sini ada dua kata nih, ada radio frekuensi dan ada identifikasi. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi. Jadi adalah suatu teknologi yang memang dia dapat mendeteksi atau mengidentifikasi suatu objek dengan menggunakan radio frekuensi. Nah, di sini di dalam RFID tersebut pasti ada namanya perangkat elektroniknya. Nah, kemudian ada antenanya yang dia memancarkan dari suatu frekuensi tersebut. Nah, dan di sini chip atau kita ngomong adalah perangkat elektronik ini dapat menyimpan dari byte dan itu adalah sebagai ID-nya atau sebagai identification-nya dia dari suatu objek yang akan kita identifikasi. Nah, makanya kita di sini adalah dia berkebanyakan nanti sebagai EPC atau Electronic Product Code. Jadi sebagai kode dari suatu kode elektronik ataupun suatu nggak hanya elektronik aja dalam bentuk suatu objek apapun itu. Clear ya untuk RFID ini ya. Oke, mungkin lebih detail lagi seperti apa sih sistem dari RFID ini. Oke, dari sistem RFID ini kita akan detailkan lebih dalam lagi. Oke, secara umum RFID itu akan ada yang namanya dua hal penting, yaitu adalah RFID tag dan RFID reader. Nah, nanti untuk yang itu ini adalah opsional, tapi output dari si RFID reader adalah dia dapat mengidentifikasi bahwa RFID tag ini itu adalah ID-nya misalkan 1, 2, 3, 4. RFID yang kedua ini adalah 1, 2, 3, 5. Ya, RFID tag ketiga ini RFID 1, 2, 3, 6. Nah, sehingga output dari si RFID itu adalah dia bisa mendeteksi, bisa mengidentifikasi dari RFID tag ini. Jadi saya ingatkan lagi ada dua hal, yaitu ada RFID tag dan RFID reader, di mana di sini dia untuk mengidentifikasi dari RFID tag ini menggunakan dari radio frekuensi. Gimana sih Pak sistem kerja yang lebih detailnya lagi? Mungkin yang saya ingin share kalian terlebih dahulu sebelum itu adalah tadi saya perlu ingatkan ada RFID reader dan ada RFID tag. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ini dulu, RFID tag. Jadi RFID tag ini yang perlu kalian ketahui ada dua jenis, yaitu ada namanya passive tag dan ada namanya active tag. Jadi ini adalah RFID tag ini adalah yang dia menempel pada suatu objek dan dia mengirimkan sinyal, mengirimkan radio frekuensi ke RFID reader seperti yang kita lihat di sini. Di RFID tag ini mengirimkan ke RFID reader sehingga kita tahu, oh ternyata si RFID tag ini adalah ID-nya atau kita ngomong kodenya adalah 1237 misalkan. Oke ya. Oke, kita ke RFID tag terlebih dahulu. Seperti apa sih RFID tag itu? Nah, ini. Jadi RFID tag inilah yang dia menempel pada objek yang akan kita identifikasi. Nah, terus gimana sih Pak isinya dari RFID tag ini? Nah, jadi RFID tag ini isi ada chip. Nah, chip ini yang tadi saya bilang dia dapat menyimpan 2000 byte. Nah, dia adalah berisi ID dari suatu objek tersebut. Tapi kita mau adalah ini sebuah kode. Nah, kode ini nanti bisa didefinisikan bahwa kode 546 misalkan untuk apa namanya ID dari pakaian misalkan. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah dia ID dari celana, misalkan celana kulot. Nah, jadi kita ngomong adalah di sini adalah ID ini adalah sebagai kita ngomong sebagai microcontroller plus juga memorinya dia. Nah, kemudian apa aja sih di sini? Oh, kita ada antena juga. Nah, karena dia adalah menggunakan radio frekuensi, otomatis dia membutuhkan antena untuk mengirimkan sinyalnya dia. Nah, di sini butuh antena juga, ada antenanya. Nah, ini materialnya adalah tergantung dari produsennya, bisa dalam bentuk plastik atau aluminium.
itu biasanya disesuaikan dengan pengimplementasian yang dilakukan, misalkan untuk ID dari pakaian atau ID untuk suatu objek tertentu atau untuk hewan pasti atau manusia pasti ada berbeda materialnya. Dan ini Pak, ada kertas berlabel RFID apa itu? Jadi ini sebagai labelnya. Nah, nanti kita akan tahu. Jadi ini sebagai kayak covernya lah. Ini contohnya juga. Jadi kita mau adalah kalau kalian pakai selama ini menggunakan RFID tag. Nah, ini adalah mungkin hampir sama dengan barcode, tapi kalau barcode adalah berbasis dia adalah optical menggunakan kamera. Ya, di RFID berbasis dari frekuensi, jadi kita nggak perlu men-scan, tinggal menempelkan aja udah tahu informasinya. Tetapi bisa seperti ini bentuknya, jadi ada yang meliuk-meliuk ini adalah sebagai antenanya dia. Contohnya ini RFID tag ini, jadi biar kalian pun juga tahu seperti apa sih bentuk dari RFID tag ini. Yang biasanya kalian tahu, yang mungkin selama ini kalian tahu adalah bentuk kartu. Nah, baik itu kartu untuk agensi, untuk kartu untuk dimasuk ke suatu kantor, atau juga bentuk kunci seperti ini yang dia bisa jarak jauh. Nah, inilah salah satu aplikasi atau teknologi yang sama ini kalian ketahui dalam RFID yang sangat dekat dengan kalian. Kalau ini biasanya untuk pakaian. Kalau kalian seperti ini biasanya pakai nempel ke pakaiannya. Yang sekecil ini pun juga tergantung dari nanti aplikasinya buat apa, kebutuhannya untuk apa. Nah, terus kemudian di dalam RFID tag itu ada apa aja sih Pak di dalamnya? Nah, jadi blok diagram dari RFID tag itu adalah baik itu nanti ada pasif sama aktif ya, hampir sama seperti ini kemungkinan. Jadi ada power supply, ada namanya untuk TXRX ini adalah sebagai nanti frekuensinya dia. Nah, kemudian ada memorinya yang dia untuk menyimpan dari IP ini, dan dia biasanya adalah ada yang bersifat temporary, bisa dihapus ID-nya, ada yang bisa diubah ID-nya tergantung dia pasif atau aktif. Dan juga ada yang namanya control launch ini, ada sebagai ketahuan sebagai microcontrollernya. Jadi dia mengatur kapan dia untuk mengirimkan pesannya, mengirimkan dari si ID dari RFID tag ini. Mungkin ini juga salah satu contohnya yang bisa kalian lihat. Jadi ada antenanya yang black ini, nanti juga disesuaikan dengan frekuensinya. Kalau dia besar berarti adalah dia frekuensinya rendah, itu berarti itu antena yang panjang seperti ini. Atau ini juga ada chipnya, jadi yang tengah-tengah ini adalah dia chipnya, termasuk ini juga adalah chipnya. Jadi dia juga bisa ditempel dalam bentuk stiker seperti ini. Jadi stiker ini sebagai labelnya dia. Jadi yang ke RFID tag. Nah, kemudian kembali yang ke RFID tag ini ada dua macam. Yang pertama adalah passive tag, dan ada yang kedua adalah active tag. Yang pertama passive tag ini adalah kita apa bedanya Pak antara passive dan aktif? Di sini yang passive tag adalah dia tidak memiliki catur daya sendiri. Jadi dia menggunakan catur daya dari reader. Nah, jadi dia tidak ada powernya seperti ini nih contohnya. Sekarang kalau seperti ini, di mana nih catur dayanya? Dia nggak ada baterainya nih. Berarti kemungkinan kalau seperti ini dia adalah menggunakan dia bersifat passive tag. Jadi dia tidak ada powernya Pak. Kalau di sini ada power supply, ya nanti dia power supply-nya dari RFID reader. Pasti dia ada power supply. Karena kalau dia tidak ada powernya, bagaimana dia bisa mengirimkan pesan? Karena dia butuh energi juga untuk mengirimkan ID ke RFID reader. Jadi tetap ada power supply, tergantung dari power supply ini. Kalau di RFID tag yang bersifat pasif, power supply-nya berasal dari RFID reader-nya. Kemudian dia tidak menginisiasi komunikasi, jadi dia tidak akan mengirimkan pesan kalau dia tidak bertemu dengan reader. Reader ini di sini reader yang broadcast gelombangnya
dengan tag merespon gelombang tersebut dan mengambil daya dari reader tersebut. Ya, ini yang membedakan antara pasif dan aktif. Jadi dia bersifat pasif. Pasif dan dia tidak akan mengirimkan pesan kalau tidak ada feedback dari si reader di sini. Tapi biasanya yang dia bersifat stiker seperti ini tadi ini, atau dia adalah yang satu ini, dia adalah bersifat pasif tag. Nah, di sini kapasitas storage-nya juga kecil, kurang dari 1 kilobit. Nah, kemudian tempo bacanya juga rendah, dia dari 4 sampai 15 feet. Nah, dan di sini biasanya RF passive tag ini bahkan sudah jelas biasanya dari bersifat read only tag atau read once read many. Jadi dia tidak bisa diubah ID-nya. Dia bersifat permanen, maka di sini sudah sekali dibaca berkali-kali. Nah, jadi kita muncul read once read many. Jadi dia adalah kalau si misalkan ini adalah ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia nggak bisa diubah lagi ID-nya. Nanti tinggal di pemrogramannya didefinisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah punyanya atau sama dengan misalkan baju tidur atau piyama gitu. Kemudian harganya juga lebih murah sekitar 10 ribuan. Jadi makanya di sini adalah pasif ini adalah yang dia lebih murah, plus juga dia ini definisinya. Nah, apakah sama Pak isinya dari yang tadi nih? Nah, jadi ada di sini adalah dia antena, letaknya. Jadi RFID reader ini sistemnya adalah dia memberikan sinyal via antena. Nah, kalau dia ini dia menerima sinyal dari antena reader ini, dia menerima sinyal dan dayanya. Ya saja mengirim respon ini merespon ID-nya dia, identifikasinya kembali ke RFID reader bahwa ketika ada sinyal dari RFID reader, maka RFID tag ini dia akan mengirimkan ID dari dia ke RFID reader. Nah, kemudian dari RFID reader dia mendefinisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah, jadi makanya di sini perlu ada PCR dan web adalah untuk mengidentifikasi. Jadi RFID reader ini hanya membaca tag ini adalah ID-nya 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, sekarang dari PC-nya itu mau didefinisikan sebagai apa, ya. Kemudian ini makanya di sini adalah sebagai database-nya atau ternyata 1, 2, 3, 4, 5 adalah dia mobil misalkan, mobil mainan pada suatu toko. Oke, jadi di sini antena RFID reader tag ada di sini. Ini adalah ini adalah contoh-contoh yang biasanya RFID pasif tag, RFID yang bersifat pasif. Jadi ada yang seperti ini nih, dia melihat panjang ini harusnya karena mungkin frekuensinya juga rendah. Kemudian seperti ini tadi dengan kotak-kotak ini, ya, kemudian ada chipnya, pasti dia ada chip yang dia bersifat berisi memori, plus juga dia bersifat mengontrol juga kapan dia ngirimnya, yaitu ketika dia mendapat daya dari RFID reader. Kayak ini juga contoh dari RFID tag yang bersifat pasif. Jadi dia tidak ada jatuh dayanya. Dia jatuh daya mengambil dari RFID reader. Oke, clear ya. Oke, yang kedua tadi ada pasif ya. Sekarang kedua ada yang namanya aktif tag. Apa sih bedanya Pak? Di sini aktif tag ini dia ada jatuh dayanya atau ada baterainya, walaupun itu kecil, tapi di sini ada jatuh dayanya. Nah, kemudian kapasitas penyimpanan lebih besar, bisa sampai 511 KB. Kemudian pembacaan bisa lebih jauh, bisa sampai 300 feet atau sampai 10 meter lebih. Nah, dan dia bisa di rewritten oleh RF integrator. Jadi ID-nya ini bisa diubah, beda dengan RF passive tag. Kalau dari passive tag itu dari pabriknya, dari produksinya udah memberikan ID ke RF passive tag itu ini adalah ID-nya misalkan 16 digit, kayak hampir sama kayak nomor HP, atau pakai dengan KTP. Jadi ini adalah pasif nomornya dari sekian.
Nah, yang aktif tab ini dia bisa diubahnya sesuai dengan keinginan dari penggunanya dia, pakai oleh RFI integrator di sini. Dan dia biasanya harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan yang pasif tag. Contohnya seperti ini nih, kayak misalkan dalam bentuk jam tangan seperti gelang, atau dalam bentuk kunci ini. Jadi ini adalah contoh-contoh dari RFID tag yang bersifat aktif. Dan karena bersifat aktif tuh berarti di sini ada powernya dan dia bisa merespon RFID reader tanpa RFID reader untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah perbandingan dari pasif dan aktif tag. Kalau yang pasif tag ini dia adalah pure biasanya untuk ID. Kalau yang aktif tag, dia selain untuk ID verifikasi, dia juga bisa untuk locating. Ya biasanya seperti apa? Biasanya kalau kalian gunakan untuk di motor. Jadi kok mungkin yang terbaru sekarang ada motor ataupun mobil, yang jelas ya, mobil ketika kalian pada suatu parkiran kemudian kalian lupa menaruh di mana sih mobil saya, akan tinggal mencet dari RFID tag yang aktif ini. Jadi ada suaranya, oh ini adalah punya saya, oh berada di sana. Adalah juga sebagai locating. Jadi salah satu yang membedakan biasanya di locating. Dia juga bisa untuk mengetahui lokasi dari suatu objek tersebut. Jadi tidak hanya ID-nya saja. Kemudian yang kedua adalah dari segi jaraknya nih. Kalau yang pasif itu cuma sampai 30 feet, ya yang tidak aktif tag bisa sampai 200 feet lah. Kemudian yang pasif tag itu tidak pakai sensor, ya aktif tag ini bisa pakai sensor. Nah, karena untuk kebutuhan nanti mau pakai sensor apa sesuai dengan dari kebutuhan dari industri tersebut. Kemudian dari segi harga pun lebih murah untuk yang pasif tag daripada yang aktif tag ini, dia sampai $115 atau sampai $100. Nah, kalau yang pasif tag ini disposable dan reuse. Jadi maksudnya apa di sini? Dia bisa di reuse, tapi kebanyakan dari dia bersifat satu kali pakai. Misalkan nih kalau dia tadi stiker yang ada RFID pasif tagnya, nah dia ketika sudah dipakai itu ya, kalau mau dipakai yang lain nggak bisa, karena ada biasanya udah diidentifikasi dia adalah punyanya dari si pakaian dalam misalkan, atau pakaian kaos. Nah, kalau dia atau di perpustakaan bisa ditempelkan RFID ini. Kalau tetap ini bisa di-reuse, bisa diganti ID-nya nih. Misalkan saya mau pakai lagi, oh ternyata ID ini udah tersimpan di database ini. Nah, dia bisa diubah lagi. Nah, biasanya untuk yang pasif ini biasanya bisa untuk aplikasi e-commerce. Yang ini adalah tidak bisa untuk e-commerce. Jadi yang ini biasanya digunakan untuk tahu ini adalah produk apa sih. Jadi ada detailnya. Kemudian sekarang kita ke arah frekuensinya, Pak. Kan ini ada dua frekuensi identification ya, identification. Frekuensinya apa sih? Karena di frekuensi. Ini adalah frekuensi operasi dari si RFID. Jadi hampir semua RFID yang ada di dunia itu harus mengacu pada frekuensi ini. Dia nggak boleh menggunakan frekuensi keluar dari frekuensi ini. Jadi nggak boleh kita membuat sendiri RFID readernya adalah pakai seri misalkan 2400 nih, bersama dengan di WiFi. Nah, sekarang apakah jadi kita mau adalah harus sama antara RFID tag sama RFID readernya. Jadi jangan sampai RFID readernya dia frekuensinya di sini, tapi RFID tagnya 2,43 tidak akan nyambung, karena reader ini hanya bisa menerima sinyal dari frekuensi sekian ini. Atau kan bikin RFID reader sendiri yang nggak sesuai ini ya, nggak akan bekerja karena dia tidak akan match dengan frekuensi ini. Jadi frekuensinya adalah di sini ada 3. Ada frekuensi untuk LF, ada yang HF atau UHF. Ada yang low frekuensi, ada yang high frekuensi, dan ultra high frekuensi. Dan dia dari 90 Hz atau 34 LF ini. Karena semakin di sini pun juga tergantung dari ringnya nanti, jarak jangkaunya dia.
Yang untuk yang low frekuensi ini biasanya dia apa namanya dari 1 cm sampai 10 cm dia low frekuensi. Ada yang high frekuensi, ini dari di frekuensi 13,56 MHz. Dia biasanya sampai 1 meter jarak jangkaunya ringnya ya. Yang UHF ini ultra high frekuensi, dia sampai di frekuensi 860 sampai 90 MHz ini dia sampai 10 sampai 15 meter. Jadi penggunaan frekuensi ini pun juga biasanya dikondisikan dengan pengaplikasiannya. Biasanya yang untuk aktif tak, dia akan menggunakan frekuensi ini. Karena untuk jarak yang jangkau yang jauh, lebih jauh, ini biasanya yang dia bisa digunakan untuk di mall-mall ataupun untuk absensi yang kita harus menempelkan ke RFID reader-nya. Di situ. Jadi kita mau di sini adalah frekuensi yang digunakan dari RFID tag maupun RFID apa reader-nya ya. Di frekuensinya ini. Ya, ingat ya. Oke, sekarang ke RFID reader-nya. Nah, RFID reader ini gunanya dia adalah untuk mengidentifikasi dari si RFID tag tersebut. Jadi kita ngomong adalah dia outputnya adalah harus sama frekuensinya. Kenapa? Harus sama frekuensinya dengan di RFID tag. Jadi jangan sampai RFID reader-nya pakai ini, tapi kalau RFID tag-nya ini, ya akan nyambung. Tapi biasanya dari RFID reader itu punya spesifikasi khusus. Ada yang bisa 2 ini, ada yang cuma 1 ini aja, atau bisa cuma bisa ketiga ini, tergantung dari spesifikasi dari RFID reader. Nah, di sini ada yang menyiapkan link data 2 arah. Jika menginventory tag, memfilter hasilnya juga. Jadi dia juga mengidentifikasi nih. Dan dia bisa membaca 1 sampai 300 tag per detik. Nah, biasanya ini juga sesuai dengan spesifikasi dari si RFID reader. Dan ini berdasarkan secara fix pada pintu masuk atau dekat kasir. Nah, biasanya kalau yang ada suara ketika yang nempel di pakaian nih, yang apa berwarna abu-abu. Nah, jadi kalau kita keluar tanpa membayar terlebih dahulu akan ada suaranya, akan ada alarmnya. Nah, itu juga selain juga dia letakkan pintu masuk, ini juga ada yang bersifat portable. Kalau ini kan dia fix nih, dia menempel di suatu pintu untuk absensi misalkan, untuk juga sebagai akses pintu masuk, atau sebagai jadi mungkin cara seperti ini. Jadi ada yang bersifat portable seperti ini, ada yang juga memang seperti ini. Kalau inilah dia yang menempel pada toko. Jadi ketika kalian keluar ke sini, kalau kalian masih membawa RFID tag-nya, otomatis di sini ada alarmnya. Dia mengidentifikasi, ada alarmnya. Oh, ternyata ini adalah pencuri. Gitu. Jadi ini pun juga agak kelihatan, ya enggak? Oke, atau seperti ini. Jadi apa sih isinya dari si RFID reader? Jadi ada digital signal processor, ini kayak seperti mikronya, yang dia memang memprosesing dari RFID tag. Karena dia sebagai reader, berarti dia harus mengidentifikasi sinyal yang dikirimkan oleh si RFID tag. Pasti dia butuh ada frekuensinya juga. Kayak ini nih, dia bisa ada frekuensi. Dia frekuensi 915 namanya 13,56 MHz. Yang jelas untuk power supply juga. Nah, prosesor ini yang dia terhubung dengan nanti jaringan dia. Itu. Jadi ini adalah salah satu contoh isi dari RFID reader. Ada DSP prosesinya, ada untuk radionya. Radionya ini tergantung dari nanti spesifikasinya. Dia mau menggunakan frekuensi mana nih? Apakah yang ini atau yang ini? Kalau ini kan tadi dia bisa HF sama UHF 12,56 sama yang 19 gitu. Bukannya isi dari RFID reader. Terkait dengan mengaplikasikan RFID itu seperti apa sih Pak? Nah, ya di sini biasanya digunakan untuk aset manajemen, jadi untuk mengidentifikasi dari objek-objek yang dirasa penting, termasuk kalau dia di suatu mall, suatu untuk security juga, kan di container and homeland security, jadi tahu kontainer ini adalah ID sekian nih. Jadi kita nggak perlu menuliskan di situ.
cukup menempelkan atau referensinya ini. Jadi dia adalah bersifat apa namanya ID objek tersebut. Tempat container tracking, inventory management, sistem foto anti pencurian juga ini. Jadi kalau di mall-mall yang pakaian, kemudian dokumen manajemen juga bisa. Jadi kalau di perpustakaan biasanya juga. Perpustakaan biasanya kalau dulu saya di kampus saya, jadi tiap apa namanya ya buku itu ada kapasitas pasifnya. Jadi ketika ada yang apa namanya keluar dari perpustakaan tanpa dia masuk ke mana ke bagian administrasinya, akan ada apa namanya peringatannya. Kemudian dokumen manajemen jadi kaget, jadi tahu juga objek dari suatu obat. Jadi kita nggak perlu bisa tahu obat ini adalah paracetamol. Tracking reusable container juga maupun juga untuk apa namanya tracking dari suatu benda dia berada di mana, termasuk juga mobil maupun juga motor yang bisa kalian pun gunakan, atau juga bisa digunakan untuk shipping atau shipping kayak gini. Kayak untuk mengidentifikasi dari suatu juga hanya benda ya, termasuk juga hewan, termasuk sapi ini juga, ternyata ini adalah ID-nya sekian, nanti tinggal di database ID sekian adalah punyanya sapi hitam kuning misalkan, atau ini yang disebut juga bisa disimpan informasinya, dia adalah lahir kapan, kemudian informasi tentang kesehatan juga bisa pakai tadi ini, termasuk juga kalian kalau kalian sekarang pakai KTP. KTP itu adalah salah satu RFID reader, RFID tab. Di situ sudah didefinisikan ID ini adalah punya kalian yang di database, bisa didefinisikan lebih detail lagi, misalkan ID 12345 adalah punya Pak Manaf, dia lahir di Kudus, dia punya riwayat jantung atau punya riwayat kesehatan seperti apa, kan yang mungkin di negara maju udah terintegrasi. Jadi ketika kalian menggunakan KTP ini adalah banyak informasi yang dapat diperoleh, tidak hanya sekedar nama, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat aja, tapi sudah terintegrasi dengan segala riwayat kita selama berada di suatu daerah tersebut. Ini juga bisa untuk kontrol inventory, untuk tracking untuk peralatan, termasuk juga dapat tahu ini kapan sih waktunya perawatan dari suatu apa namanya alat-alat ini. Oke, mungkin itu adalah sedikit biasa saya di hari ini terkait dengan RFID. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar atau nanti ketemu dengan saya. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.